Hey teman-teman semuanya, saya Joseph Hovian. Jadi pada video kali ini saya akan sharing-sharing aja kepada kalian. Jadi saya akan bercerita sebuah hal yang cukup unik dan lain daripada yang lain teman-teman. Jadi tema ngobrol-ngobrol kita pada hari ini adalah mumi dari Papua Nugini. Nah, jadi saya akan bercerita sebuah cerita yang cukup unik dari daerah timur. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita membayangkan mumi ya, pasti pada umumnya kalian akan membayangkan seperti mumi yang kayak ada di negara Mesir kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sering lihat TV atau sering lihat film-film, kalau mumi di negara Mesir itu kan kayak yang dibungkus dibungkus, maksudnya dililitkan kain kayak gitu ya teman-teman, dililitkan kain dari bawah sampai ke atas kayak gitu, terus diawetkan. Nah seperti itu kan, ternyata di banyak belahan dunia ternyata juga nggak sedikit juga orang-orang atau suku-suku yang memiliki budaya untuk memumikan orang yang telah meninggal teman-teman. Jadi nggak hanya di negara Mesir, tetapi juga di Cina ada teman-teman. Habis itu juga di Toraja, di Indonesia di Toraja itu juga ada teman-teman. Dan kali ini kita akan bercerita tentang budaya memumikan orang yang sudah meninggal dari Papua Nugini teman-teman. Oke, nah saya ngelihat cerita ini atau kisah ini saya ngelihat dari sebuah dokumenter ya teman-teman, khususnya kalau misalnya kalian pernah nonton National Geographic. Nah itu membahas tentang itu teman-teman. Jadi saya akan ceritakan secara garis besar. Nah jadi di Papua Nugini ini dahulu kala di sebelum masuk agama teman-teman kan mereka masih dalam kepercayaan kepada nenek moyang, habis itu menyembah nenek moyang, roh-roh nenek moyang seperti itu teman-teman. Dan ketika mereka masih di dalam zaman-zaman yang seperti itu, mereka masih memumikan orang-orang yang meninggal, kerabat mereka, saudara-saudara mereka, kayak gitu teman-teman. Nah, lambat laun ketika berjalannya waktu, masuklah salah satu seorang misionaris ya teman-teman. Nah, misionaris ini membawa suatu kebudayaan lain dan membawa agama Kristen teman-teman pada umumnya, dan itu membuat budaya di sana itu bergeser teman-teman. Jadi yang dulunya mereka memumikan kerabat-kerabat mereka, sejak ada misionaris itu mereka diajarkan untuk menguburkan kerabat mereka yang telah meninggal teman-teman. Jadi harus dikubur seperti itu. Nah lalu singkat cerita, di sana itu ada kepala kepala suku lah, salah seorang kepala suku, dan dia itu memiliki keinginan yang kuat ya teman-teman. Jadi kayak misalnya dia itu punya mimpi yang kuat, ya bukan mimpi sih, ya harapan yang kuat lah kayak gitu ya, lebih tepatnya harapan yang kuat, harapan yang sangat besar supaya ketika dirinya nanti meninggal dia akan dimakamkan kayak dia akan dimumikan kayak gitu teman-teman. Karena eh, karena ayahnya dia adalah mumi terakhir di suku tersebut teman-teman. Jadi setelah misionaris datang itu, ayahnya adalah yang mumi terakhir lah kayak gitu teman-teman. Jadi setelah misionaris itu datang, setelah ayahnya meninggal, tidak ada lagi orang yang dimumikan. Jadi rata-rata dikubur kayak gitu. Nah, ketika salah satu kepala suku ini sudah usia, dia punya harapan yang sangat besar supaya nantinya dia bisa dimumikan teman-teman. Dan lalu singkat cerita, akhirnya dia meninggal dunia, dan akhirnya anak-anak dari kepala suku ini mewujudkan cita-cita dari ayahnya teman-teman. Jadi mereka sebenarnya sudah dilatih untuk bagaimana cara memumikan. Nah cara memumikannya ini yang cukup membuat saya merinding kayak gitu. Jadi gini, di Papua Nugini itu, di suku ini, mereka memumikan dengan cara yang aneh, lain daripada yang lain. Kalau di Mesir kan kayak dibalsem kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau di Papua Nugini ini, jadi kalau misalnya ada orang meninggal nih, dia akan ditaruh di rumah bulat kayak gitu. Nah jadi di dalam rumah bulat ini, jasad yang meninggal ini pertama-tama akan dikeluarkan dulu darahnya teman-teman. Jadi darahnya itu dikeluarkan dulu, jadi kayak dikeringkan teman-teman. Nah tapi dalam proses mengeringkan ini tidak boleh darahnya sampai jatuh ke tanah kayak gitu. Jadi di darahnya itu kayak ditahan di sebuah wadah kayak gitu ya teman-teman. Jadi sampai seluruh badannya ini kering kayak gitu. Nah sampai seluruh badannya ini
tidak ada cairan. Lalu di dalam rumah bundar tersebut itu dinyalakan api, teman-teman. Jadi dinyalakan api sehingga di dalam rumah bundar ini tertutup asap, teman-teman. Jadi anggapannya jasad dari sang kepala suku ini akhirnya diasapin kayak gitu. Jadi diasapin, dan proses pengasapan ini, teman-teman, kalian bisa bayangkan selama 30 hari. Itu paling cepat, teman-teman. Paling cepat itu 30 hari. Jadi diasapin situ, dan rata-rata keluarganya itu ya di dalam rumah itu, teman-teman. Dan selama proses ritual untuk memumikan ini, biasanya sanak saudara atau yang keluarga yang di situ yang mereka ikut prosesi ritual itu, teman-teman, mereka biasanya tidak akan mandi sebelum prosesi selesai. Jadi selama 30 hari itu nggak mandi, teman-teman. Jadi mereka menghargai proses ritual untuk memumikan tersebut. Dan salah satu hal yang cukup bikin saya merinding juga, jadi ketika jasadnya ini dikeringkan, teman-teman, jadi ada api kayak gitu kan, jadi ada cairan-cairan yang netes. Nah, cairan yang netes itu nggak boleh sampai ke tanah kayak gitu. Nah, karena mereka menganggap apabila ada cairan yang menetes ke tanah itu akan membawa kematian lagi kayak gitu, teman-teman. Jadi kepercayaan mereka kayak gitulah. Jadi nggak boleh sampai ada cairan yang netes ke tanah. Jadi kalau ada cairan yang netes ke tanah tuh dari badannya tuh, mereka akan ambil menggunakan tangan mereka dan akhirnya dilapin ke badan kayak gitu, teman-teman, cairannya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu budaya yang sangat unik kayak gitu menurut saya. Dan setelah kurang lebih 30 hari, akhirnya setelah muminya kering kayak gitu, teman-teman, jasadnya kering, baru nanti sama mereka itu kayak ditambahkan kayak ya semacam kayak tanah liat kayak gitu, teman-teman. Itu campurannya katanya sih campurannya cukup rahasia, hanya suku tersebut yang boleh tahu. Jadi kayak ada tanah liat kayak gitu, dan nanti jasadnya itu akan ditutupi seperti tanah liat kayak gitu ya, teman-teman. Jadi saya kurang tahu itu mengandung apa saja, tetapi nanti ditaruh dilapisi itu seluruh badannya sehingga nanti akan bisa awet, teman-teman. Dan nanti ketika jasadnya itu sudah diawetkan, maka akan ditaruh di gua, dan di gua itu biasanya ditaruh di tempat duduk atau didudukan di gua-gua kayak gitu, teman-teman. Jadi ya kurang lebih mirip kayak Toraja ya, teman-teman. Toraja kan kalau misalnya ada orang meninggal kan ditaruh di gua-gua kayak gitu juga. Jadi suatu kebudayaan yang sangat-sangat unik, teman-teman. Jadi itu dia mumi dari Papua, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat mumi dari Papua itu, wah, udah gosong banget, teman-teman, karena sudah melalui proses pengasapan yang sangat-sangat lama prosesnya, waktunya sangat-sangat lama, teman-teman. Tapi itu juga bisa membuat jasad itu awet hingga bertahun-tahun. Nah, selain mereka mengawetkan jasad itu, biasanya tiap ada periodenya, tiap setahun sekali kayak gitu, biasanya mereka akan membawa jasad tersebut ke dalam sebuah acara kayak perjamuan kayak gitu, teman-teman. Acara kayak perjamuan, terus dia apa ya, kayak saling ngobrol dengan mumi ini tadi. Jadi kalau misalnya ini jasad dari ayahnya, dia akan ngobrol selayaknya ini adalah ayahnya, teman-teman, kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya jasad tersebut mereka masih bisa berkomunikasi dan mereka masih bisa untuk mengenang ya, teman-teman, mengenang semasa hidupnya. Jadi anggapannya dengan adanya mumi itu mereka masih bisa mengenang kebaikan mereka selama hidup dan kisah hidup mereka, sehingga mereka merasa tidak terputus gitu tali persaudaraannya, teman-teman. Jadi ya itu dia secara singkat kisah mumi dari Papua Nugini, teman-teman. Gimana menurut kalian, apakah ini cukup unik? Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan detail kisah ini, kalian bisa lihat di National Geographic, teman-teman. Mungkin judulnya kalian bisa searching Mummy from Papua Nugini kayak gitu, teman-teman. Jadi itu adalah sangat-sangat cerita yang sangat-sangat apa ya, menurut saya suatu budaya yang sangat unik, teman-teman. Memang kalau misalnya seiring waktu berjalan itu agama memang terkadang bertentangan dengan budaya ya, teman-teman. Jadi tapi nggak ada salahnya juga kita untuk mengetahui sebuah budaya itu, karena budaya itu adalah ya bisa dibilang adalah suatu keunikan yang hampir punah, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suatu budaya itu, saya sangat-sangat
sangat senang untuk mengetahui ya teman-teman ya. Jadi itu sebagai knowledge kita kayak gitu. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing-sharing kali ini. Semoga ini bisa menghibur kalian semua ya teman-teman. Bagaimana? Apakah menurut kalian ini cerita yang cukup unik? Atau kalian punya pendapat lain tentang cerita ini, teman-teman? Kalian bisa sharingkan pengalaman kalian. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke deh, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. Stay healthy and God bless.